Saudara sekalian, sekarang saudara Imam Widodo akan memecahkan kata apa, Mam? Pilih kata apa? Saharo. Saharo ya. Ya, silakan. Saharo fi'il madi. Saharo fi'il madi. Artinya menyihir. Telah menyihir. Iya. Lanjut. Mudore. Yasharu. Artinya telah menyihir. Sedang akan menyihir. Iya, lanjut. Isim masdar. Iya. Sahron. Artinya sihir. Iya, good. Isim fa'il syahirun. Artinya penyihir. Iya. Jadi kapus ya. Isim maf'ul. Ya, diulang. Jadi imam membaca sekali, yang lain mengikuti ya. Iya, betul. Ya, diulang, Mam. Jadi harus Iya. Jadi fi'il madinya. Silakan. Fi'il madi. Iya. Saharo artinya telah menyihir. Iya. Diikuti yang lain. Fi'il madi. Ya. Saharo. Telah menyihir. Fi'lun mudore yashharo artinya telah yashharu sedang akan menyihir. Iya. Fi'il mudhari. Yashharu yang atau akan menyihir. Sedang atau akan menyihir. Iya. Isim masdar syahron Sihir. sihir. Isim masdar sahron menyihir. Sihir. Isim fa'il syahirun Isim fa'il syahirun artinya sihir penyihir. Penyihir. Isim maf'ul masyhurun artinya Yang disihir. Ya. Isim maf'ul masyhurun yang Artinya? disihir. Masburun. Yang disihir ya. Ishar sihirlah. Ya. Ya, ishar sihirlah. Lanjut. La tashhar jangan menyihir. Ya. Lantas jangan menyihir. Isim zaman masharun tempat waktu menyihir. Ya. Isim makan masharun tempat menyihir. Misharun alat menyihir. Syuhiro filul majhul disihir. Ya, telah disihir. Telah disihir. Telah disihir. Filul mudore majhulun Apa? Ya yusharu sedang akan disihir. Ya. Oke. Lanjut dari awal. Diikutin. Pemecahan ke bawah ya, menurun. Bawahnya. Saharo, Mam. Syaharo. Pelan-pelan. Mas Imam, Mas Imam. kita ngikutin. Imam jadi imam. Syaharo. Syaharot. Syaharota. Syaharta. Sahartuma. Sahartum. Saharti. Sahartuma. Sahartunna. Sahartu. Saharna. Yashharu. Yasharani. Yasharuna. Tasharu. Tasharani. Yasharna. Tasharu. Tasharani. Tasharuna. Tasharina. Tasharoni. Tasharna. Asharu. Nasharu. Syahron. Syahroini. Syahrotin. Syahrotan. Syahrotaini. Syahrotin. Syahirun. Syahironi. Syahiruna. Syahirotun. Syahirotani. Syahiratun. Masharuna. Mashhurun. Mashhura. Mashhuroni. Mashhuruna. Mashhuratun.
Masyhurotani. Yang panjang ini ada waw. Masyhurotani. Mashhurotani. Masyhuratun. Ishhar. Ishara. Isharu. Isharu. Ishari. Ishari. Ishara. Isharna. La tashhar. La tashharo. La tashharu. La tashhari. La tashharo. La tashharna. Mashharun. Masharani. Masyahirun. Masahiru. Masyahiru. Masharatun. Masharotani. Masyahiru. Masharun. Masharani. Masyarun. Masyahirun. Masyaharatun. Masharotun. Masharotani. Masyahiru. Misharun. Misharani. Masyahiru. Misharotun. Misharotani. Masyahiru. Syuhiro. Syuhiru. Syuhirat. Syuhirat ya. Syuhilata. Syuhilna. Syuhirtu. Syuhirta. Syuhirtuma. Syuhirtum. Syuhirti. Syuhirtuma. Syuhirtunna. Syuhirtu. Syuhirna. Yushharu. Yushharoni. Yushharuna. Tushharu. Tushharoni. Yushharna. Tushharu. Tusharoni. Tushaluna. Tusharuna. Alina. Tusharina. Tusharani. Tusharna. Ushharu. Nusharu. Alhamdulillah. Ya, demikian saudara Imam Widodo telah mengurai kata sahara berdasar pola fa'ala yaf'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai kelanjutan dari kajian hadis Jibril pagi ini, siang ini, kita akan membahas butir hadis Jibril yang berkaitan dengan iman ya. Al-iman. Nah, kita perhatikan ini pertanyaan kedua dari Jibril ya. Akhbirni anil iman. Maka Rasulullah menjawab. Oh, saya menuju ke sini ya, di sini nggak kelihatan ya. Sini saya pakai mouse. Mas nggak muncul. Nah ini ya. Jadi kita akan membahas tentang iman yang oleh Rasul dikatakan bahwa iman itu adalah bahwa iman itu adalah antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya. Terus wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi ya. Nah, satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa hadis ini oleh para ahli fikih telah diterjemahkan
telah diwujudkan menjadi teori tentang rukun iman ya. Rukun iman yang 6 itu. Jadi karena menurut pemahaman bukan ahli fikih maksud saya, ahli tauhid ya. Jadi para ahli ilmu tauhid telah merumuskan bagian dari hadis Jibril ini menjadi rukun iman. Makanya kajian rukun iman itu kalau di sekolah kita terimanya dalam pelajaran tauhid kan. Tauhid, dalam ilmu tauhid. Nah, menurut ilmu tauhid maka iman itu terdiri dari 6. Antu'mina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan percaya kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, percaya pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, percaya kepada rasulnya, wa yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu artinya kehadiran dunia ya. Kemudian percaya juga kepada qadar atau takdir, yang baik buruknya itu semuanya menurut Allah. Jadi kalau ada orang dibikin tampangnya jelek ya punya Allah, terima aja. Kasih tampang cakep kayak siapa? Kayak Adul misalnya kan, atau kayak Adul. Terima aja, itu takdir Allah gitu kan. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari dengan cara yang lain ya, dengan sudut pandang yang lain. Jadi yang mau kita bahas di sini yang diuraikan oleh hadis Jibril itu, ingat, hadis Jibril itu bicara tentang apa? Hadis Jibril itu bicara tentang dinul Islam ya, dinul Islam. Nah ini ya, jadi hadis Jibril itu pada dasarnya berbicara tentang dinul Islam. Nah, inti hadis Jibril bicara tentang dinul Islam. Jibril bicara tentang dinul Islam. Ini ya, tentang dinul Islam. Jadi dalam dinul Islam itu ada al-Islam. Ada al-Islam yang pertama. Jadi dalam dinul Islam ada al-Islam. Berarti ini satu pokok bahasan, ini pokok bahasan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian ada bahasan tentang iman, ada bahasan tentang ihsan, ada bahasan tentang sa'ah, ada bahasan tentang amal usaha. Jadi membahas al-Islam, al-iman, al-ihsan, as-sa'ah, dan tanda-tanda sa'ah, amal usaha, tanda-tanda sa'ah. Minggu kemarin kita sudah bahas, saya bahas sedikit. Nah, sekarang kemarin yang kita bahas itu butir yang ini ya, al-iman ya, hanya al-iman saja. Dan akan kita bahas pagi ini hanya tentang iman saja. Antu'mina billah. Jadi mau kita bahas terutama ini kata-kata billah ya, billah. Jadi ada kata bi ditambah dengan Allahu ya, bi dan Allahu. Bi sering diartikan dengan Allahu, ya Allah ya. Jadi bila diartikan oleh mereka dengan Allah, percaya dengan Allah atau kepada Allah. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, setiap kita berbicara tentang Allah, ada dua hal yang tidak bisa terpisah dari Allah. Yang pertama itu adalah apa nih? Ilmu ya, ilmunya. Ilmu itu adalah yang dimaksud ilmu di sini adalah wahyu ya. Al-wahyu ya. Jadi kalau bicara ilmu Allah, al-wahyu yang dimaksud. Jadi pertama ketika kita berbicara tentang Allah, jangan lupakan yang dibicarakan itu adalah apa? Ilmuhu atau wahyunya ya. Nah, sekarang kalau kita bicarain Allah, bisa nggak bicarain Allah? Bisa nggak? Ngobrolin tentang Allah. Ya ngobrolin tentang Allah bisa nggak? Paling-paling Allah tuh adanya di atas. Benar nggak di atas? Satu segi dikatakan ada di atas, satu lagi dikatakan ada di mana-mana. Kalau kata Ibn, Tuhan ada di sini, di dalam hati ini, kan? Hatinya di sini nggak? Hati Ibn di sini bukan? Ini aja udah bohong dia ngomong, hati aja udah bohong. Kalau ngomong hati di mana hati? Secara anatomi tubuh, hati itu atau liver itu adanya di sini kan? Iya. Seharusnya kan Tuhan ada di sini, di dalam hati. Itu aja udah bikin kita ketawa gitu ya, lucu.
Nah, jadi yang pertama ketika berbicara Allah, kita bisa jelas-jelas membicarakan Allah itu kalau yang dibicarakan adalah ilmunya atau wahyunya. Kalau sekarang wahyunya itu apa? Wahyunya ini adalah apa? Al-Quran. Wahyu Allah itu adalah Al-Quran. Nah, kalau bicara ini bisa jelas nggak? Bisa. Termasuk yang tadi kita kaji ilmu saraf itu kan bagian dari Quran kan? Bisa seperti itu kita belajar. Nah, selain itu kalau kita bicara Allah juga, selain ilmuhu adalah rasuluhu, rasulnya. Ya, kalau bicara ilmu Allah kan tidak bisa dipisahkan dengan rasulnya. Karena ilmu Allah itu kita ketahui melalui rasulnya. Siapa rasulnya? Kalau Al-Quran bisa ilmunya Al-Quran, rasulnya siapa? Nabi Muhammad. Sekarang mari kita berandai-andai. Seandainya Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira selama, bukan selama, kalau Gua Hira cuma sekali ya. Nah, jadi ketika Rasulullah berterima ilmu di Gua Hira selama sebanyak 1 kali, kemudian dia pulang, nggak cerita ke siapa-siapa, nggak cerita ke Khadijah, nggak cerita ke Ali, nggak cerita kepada pembantunya. Siapa pembantunya pada waktu itu? Ada ingat pembantu Rasulullah pada waktu itu? Saya juga mendadak lupa ya. Jadi ketika Rasul dapat wahyu lalu dia nggak cerita, misalnya 23 tahun dia nggak cerita, tahu nggak kita tentang Quran? Nggak tahu kan? Jadi kalau itu kita mengenai Quran itu mulai siapa? Karena Rasulnya bercerita, saya terima Quran, lalu dia mengajarkan pada kita. Lalu setelah itu dia bikin teori baru kan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajar Quran dan mengajarkannya, gitu kan? Akhirnya kan Quran bisa sampai kepada kita karena terlaksananya hadis itu kan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, yang dimaksud kalian ini para mukmin, adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau ngaku mukmin nggak belajar Quran, tidak khair, kagak bagus. Udah belajar nggak ngajar, itu mukmin rada bagus. Cuma masih kurang. Karena kata khair itu artinya terbaik. Jadi kalau belajar bagus, udah belajar ngajar baru khair. Ini ya. Ketika kita bicara Allah, jangan lupakan ilmunya. Dan sekarang kalau misalnya di sini kita baca di sini, tu'mina billah. Katakanlah percaya kepada Allah. Lalu kalau percaya, nah sekarang kalau kita percaya bahwa Jokowi itu adalah manusia yang nyata, bisa nggak kita ketemu dengan orangnya? Bisa. Bisa nggak ngobrol dengan dia? Minta duit bisa nggak? Enggak. Nah sekarang percaya pada Allah, bisa ketemu Allah nggak? Bisa minta duit nggak? Allah itu walaupun dia bisa bikin apa aja, tapi kalau diminta duit, pelitnya bukan main. Kan nggak bakal dikasih dah. Minta duit lagi sama Allah. Suruh nyari kan. Duit bikinan kita kok minta ke Allah. Jadi sekarang, tapi sebaliknya ya, kalau kita percaya Allah lalu kita pengen ketemu Allah nggak bisa, pengen ngobrol sama Allah nggak bisa, minta duit juga bisa, ya. Tapi kalau sekarang misalnya percaya kepada Allah itu, lalu kita mau dengan ilmunya, mau dengan Al-Qurannya, bisa ketemu nggak? Bisa ketemu nggak dengan Quran? Bisa. Bisa belajar Quran nggak? Bisa nyari duit nggak dengan Quran? Bisa. Banyak banget orang yang nyari duit dengan Quran kan? Semakin pintar ya. Jangankan pintar segala-galanya, baru pintar nyanyi doang aja udah pada kaya kan? Ya kan? Siapa coba pembaca Quran, para kari yang populer zaman dulu bikin kaset, sekarang bikin DVD, bikin VCD gitu kan? Siapa yang nggak kaya karena itu? Jadi kaya kan? Nah, jadi mereka itu karena apa? Mereka jadi kaya, jadi populer karena apa? Apa karena ketemu Allah? Ketemu Allah atau gimana? Bukan karena ketemu Allah, tapi mereka menggunakan Quran untuk apa? Ya untuk cari duit.
Kalau tujuannya untuk cari duit bisa juga kan. Nah, sekarang masalahnya Quran itu diturunkan bukan untuk mencari duit. Diajarkan Quran itu untuk apa? Ada yang ingat kata Rasulullah? Bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi aku diutus, kata Rasulullah, diutus dengan apa coba diutus? Muhammad diutus datang ke Pondok Gede. Jauh doang, itu muncul paling duluan dia. Ngapain tuh, Pak? Saya diutus, Pak. Utus ngapain? Ya suruh datang aja. Ngapain? Nah, kalau diutus harus ada membawa sesuatu, bawa tugas, bawa misi. Jadi kalau Ahmed datang sini, ngapain Ahmed datang sini? Ini Bang, saya dibawa Quran, disuruh bawa Quran. Saya terima Quran ya. Tapi kalau diutus cuma datang nongkrong doang. Ngapain lo? Nyari kopi. Nyari kopi mah di komputer aja. Kok nyari kopi di komputer? Ya kopi paste maksudnya. Jadi itu ya. Ketika kita berbicara Allah tidak bisa dipisahkan dari ilmunya Rasulnya. Nah sekarang pada masa dulu Rasul bisa ditemui juga kan? Bisa ditemui dia ya ngobrol, bisa menjelaskan tentang Quran. Tapi kalau sekarang bisa nggak? Sekarang nih serius nih saya nanya. Sekarang Rasulullah bisa nggak jelasin Quran kepada kita? Bisa nggak? Enggak. Benar. Secara langsung enggak, Pak. Nah, kalau secara langsung enggak, tapi Rasulullah ninggalin sesuatu enggak? Iya. Rasulullah meninggalkan apa? Hadis. Kalau gitu bisa dong ngobrol dengan Rasulullah. Bisa nggak ngobrol dengan Rasulullah sekarang? Bisa kalau kita baca hadisnya dan ngerti. Loh, kalau dengan Rasulullah bisa ngobrol melalui hadisnya, sekarang dengan Allah bisa ngobrol nggak? Bisa juga ya dengan Quran ya kan? Jadi, nah kembali kalau zaman kita sekarang ngomong Allah hanya bisa ngomong soal Qurannya, ngomong Rasulullah hanya bisa ngomong soal hadisnya. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ada orang mengatakan saya ketemu Allah, gimana? Bisa dipercaya? Ya kalau buat yang percaya aja. Karena ada orang yang berwali segala macam kan. Saya ada orang yang ketika hari Jumat itu dia nggak sholat di masjid. Di mana sholatnya? Di Mekah. Padahal orangnya ada di kamar. Oh itu kan cuma jasadnya doang, ruhnya yang ke Mekah. Ya kalau yang percaya aja. Tapi itu bisa ditiru nggak? Gitu ya, jadi tiru nggak? Kalau Nabi Muhammad, coba hebatan mana orang tadi dengan Nabi Muhammad? Misalnya Nabi Muhammad ada di Mekah, terus dia bilang saya sholat di Madinah. Kita mau percaya nggak? Ya percaya aja dia Nabi. Tapi kan Nabi Muhammad tidak pernah berbuat seperti itu. Kalau Nabi saja nggak pernah berbuat seperti itu, kenapa yang lain aja ada yang ngaku-ngaku bisa seperti itu? Itu kan yang meragukan kita kan. Dan setidaknya kita yang mengaku sebagai umat Muhammad tidak bisa menerima hal seperti itu. Karena Nabi nggak nyontohin begitu, ngapain diikutin gitu kan? Misalnya ada juga orang yang kebal bacokan gitu kan, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak. Loh Rasulullah begitu nggak? Rasulullah itu waktu ngumpet di gua katanya ditimpuk batu kan? Yang kena apanya? Giginya. Berarti Rasulullah ompong dong. Iya, kalau kita terima cerita itu. Nah, Nabi itu ditimpuk batu aja giginya bisa copot. Ada nggak cerita Nabi kebal di dalam perang? Nggak ada. Yang ada itu dia terluka ya. Nah jadi Nabi Muhammad itu yang diistimewakan oleh Allah itu bukan fisiknya. Kembali kalau bicara Nabi Muhammad istimewanya karena dia membawa. Jadi tadi yang mau saya bahas itu ketika kita bicara Allah ya, ketika kita bicara Allah pusat kita itu pada ilmunya ya. Pusat perhatian kita itu pada ilmunya. Nah sekarang kembali pada hadis Jibril. Sebetulnya hadis Jibril ini lagi ngomongin Allah atau ngomongin ajaran Allah? Dinul Islam itu apa? Hadis Jibril ini lagi ngomongin Allah atau lagi ngomongin dinul Islam? Dinul Islam. Jadi kalau ngomong iman di sini kaitannya dengan dinul Islam atau dengan Allah?
dengan Allah. Tapi kan kembali kalau bicara Allah bicara Al-Quran. bicara ajarannya. Jadi hadis Jibril yang menjelaskan tentang iman itu antuk mina bila itu sama dengan antuk mina bil Tuhan. atau biil mihi. Ini. Karena ada bi ya jadi ilmi ya. Jadi bicara Allah billah itu sama dengan bi ilmihi sama dengan bil Quran. Jadi kita beriman itu dengan Al-Quran. Billah itu dengan ajaran Allah ya, ajaran Al-Quran. Nah, sekarang ajaran Allah atau Quran itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa pertama-tama? Malaikat. Malaikat ini jamak atau tunggal? Malaikat. Malaikatun. Kalau tunggalnya malakun ya. Nah, sekarang kan kita dapat cerita bahwa yang membawa Quran itu, membawa wahyu itu, malaikat membawa wahyu itu cuma satu katanya kan? Jibril kan? Tapi nanti kalau Anda baca Al-Baqarah ada disebutkan ada kata-kata Jibrila wa Mikail wa Mikala. Mikail itu kalau di barat Mikail. Tidak ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail yang bawa wahyu. Pokoknya sekarang yang sampai ke kita Jibril doang. Kalau kita baca Quran ada yang disebut sebagai penyampai wahyu. Jibrila wa Mikala. Mikail. Ini kalau kita buka Quran ternyata bisa kita ketemu dengan malaikat pembawa wahyu selain Jibril. Nanti kalau kita baca lagi Quran bongkar lagi mungkin ketemu yang lain. Jangan-jangan si siapa nih? Ahmed ya. Ahmed. Di sini yang dibicarakan itu ilmu Allah ya. Jadi ilmu Allah itu berproses turunnya itu melalui malaikat, diterima dalam bentuk buku-buku oleh para rasul. Nah, ini yaumil akhir ini bicara tentang apa? Jadi isi dari kitab ini yang oleh para rasul itu bicara membahas tentang yaumil akhir. Apa yaumil akhir? Yaum itu bisa hari, bisa periode, bisa waktu, bisa sejarah, bisa peredaran. Jadi kitab Al-Quran itu bicara tentang yaumil akhir. Apa yaumil akhir? Karena kalau kita bicara yaumil akhir apa coba? Kiamat, kematian. Tapi di dalam hidup ini ada nggak yang dalam hidup kita ini ada nggak sesuatu yang merupakan tujuan akhir kita? Ada nggak? Misalnya Muhammad Adam Saleh sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, cari apa? Pengen apa? Pengen kaya. Kalau udah kaya mau apa? Mau bahagia. Bahagia itu apa? Bisa dicapai dengan apa? Bisa nggak bahagia dengan uang? Bisa nggak? Belum tentu. Punya istri cantik bahagia nggak?